Mengetahui arus balik di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat, langsung saja kita bergabung kembali bersama reporter Said Masyur serta juru kamera Rio Cornelianto. Said, dari pantauan Anda, apakah ada kepadatan arus lalu lintas, arus balik di sana? Baik Awis, kalau kami pantau sejak pagi tadi sekitar pukul 8 hingga siang ini masih ramai lancar Awis, tepatnya di gerbang tol Jakarta Cikampek Utama ataupun di Jawa Barat seperti itu. Kami pantau memang belum terlalu padat dan juga ramai lancar, didominasi oleh bus yang membawa banyak penumpang, lalu juga ada kendaraan pribadi, ada juga truk pengangkut barang begitu. Adapun dari pantauan untuk arah keluar Jakarta sendiri juga terpantau ramai lancar begitu Awis. Adapun dari data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga ini mencatat sampai dengan siang ini Awis pukul 12:09 ini sudah ada sekitar 8.500-an kendaraan yang masuk ke Jakarta dari arah timur Pulau Jawa di gerbang tol Cikatama ini, dan angka 8.500-an ini sebetulnya sudah cukup tinggi Awis apabila kita bandingkan pada periode yang sama kemarin pada Sabtu 1 Januari 2022 di jam yang sama ini pada pukul 12 juga ini kendaraan yang masuk Awis hanya sekitar 7.800-an, sementara siang ini di jam yang sama juga sudah ada sekitar 8.500-an. Ini tentu ada perbandingan ataupun gap sehingga dimungkinkan pada sore nanti ataupun malam kemungkinan akan terjadi kepadatan ataupun keramaian begitu. Sementara dari arah Jakarta yang akan keluar menuju Palimanan ataupun Cikampek ini yang kami dapatkan datanya ini justru meningkat juga Awis, ada sekitar 10.900-an hingga siang ini. Ini dibandingkan dengan kemarin juga memang agak sedikit menurun karena kemarin di periode waktu yang sama juga ada sekitar 15.000-an. Sehingga sekali lagi dimungkinkan pada sore nanti ini jumlah kendaraan ini atau volume kendaraan ini kemungkinan akan meningkat. Dan memang seperti juga yang diperkirakan oleh pemerintah sebelumnya dalam Kementerian Perhubungan lalu juga dari pihak kepolisian memprediksi bahwa arus balik momen libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini habis akan terjadi pada hari ini, dan puncaknya hari ini memang karena sudah dimulai sejak kemarin yaitu pada Sabtu kemarin, dan hari ini merupakan puncaknya. Dan ataupun data, kalau kita melihat data juga memang pada Sabtu kemarin Awis ini data yang kami dapatkan ada sekitar 37.000 kendaraan yang masuk Jakarta, dan angka ini justru lebih tinggi dalam satu pekan terakhir. Dan ini pertanda bahwa memang volume kendaraan ini sudah cukup meningkat menjelang puncak daripada arus balik Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya juga dari pihak kepolisian mengumumkan pada saat arus mudik kemarin Awis ini tercatat ada sekitar 1,8 juta kendaraan yang keluar Jakarta, sehingga dimungkinkan pada akhir pekan ini beberapa kendaraan ini akan kembali ke Jakarta. Lalu juga dari pantauan kami memang sekali lagi Awis saat ini masih terpantau ramai lancar begitu, belum terjadi penumpukan yang berarti, sehingga dimungkinkan sekali lagi pada sore dan juga sore dan juga malam nanti kemungkinan akan terjadi penumpukan. Dari segi volume kendaraan sendiri Awis, dari data yang kami sebutkan tadi ada sekitar 1,8 juta yang keluar Jakarta. Dari pihak Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan memang pada arus balik ini akan terjadi volume kendaraan ini sekitar 5% begitu dibanding pada hari-hari normal. Sementara pada arus mudik kemarin ini peningkatan volume kendaraan Awis ada sekitar 34% begitu, sehingga memang di momen Natal dan Tahun Baru ini sejumlah antisipasi dan juga persiapan ini harus kemudian dilakukan oleh stakeholder terkait dalam ini pemerintah agar kemudian tidak terjadi penumpukan dan juga padatan di masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Awis. Kemudian saya dengan adanya prediksi bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik dan adanya peningkatan penumpukan kendaraan sebanyak 5% tadi yang Anda katakan. Seperti apa antisipasinya untuk mengatasi lonjakan volume kendaraan? Baik Awis, tentu sejumlah antisipasi juga sudah disiapkan oleh pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan lalu juga dari Jasa Marga dan juga kepolisian ini sudah menyiapkan sejumlah antisipasi apabila memang terjadi lonjakan pada hari ini. Yang pertama adalah pihak Jasa Marga ataupun kepolisian ini akan melakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau satu arah di beberapa titik-titik di sekitaran gerbang tol ini untuk kemudian mengurai apabila memang terjadi kemacetan. Ini kontraflow ataupun sistem satu arah ini dimungkinkan akan bisa dilakukan di kilometer
kilometer 47 sampai dengan kilometer 65 ke arah timur Jakarta. Sementara arah sebaliknya Awis ini bisa dilakukan sistem satu arah di kilometer 61 ke kilometer 47 ke arah barat ataupun ke dalam Jakarta begitu. Sementara itu selain daripada melakukan sistem ataupun rekayasa lalu lintas seperti kontraflow tadi, pihak kepolisian juga berencana akan melakukan sistem buka tutup pada rest area begitu untuk kemudian mencegah terjadinya atau banyaknya aktivitas keluar masuk dari rest area yang bisa menyebabkan kepadatan ataupun kemacetan di jalan tol ini sendiri. Selain itu juga pihak dari lalu lintas dan juga jasa marga ini kemungkinan juga apabila memang terjadi kepadatan ini nantinya akan mengeluarkan kendaraan-kendaraan besar yang membawa seperti truk pengangkut barang begitu, ini akan coba dikeluarkan di jalur arteri Panturan begitu sehingga kemudian bisa terurai agar tidak terjadi kemacetan. Antisipasi seperti ini dilakukan oleh sejumlah pihak ini Awis karena kita tahu pada momen Natal, maksud saya pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini pihak pemerintah tidak memberlakukan penyekatan seperti yang dilakukan pada hari raya biasa seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, karena pihak kepolisian ini hanya kemudian melakukan sistem pemeriksaan acak bagi para pelaku perjalanan. Ini akan diperiksa dari sisi aplikasi Peduli Lindungi apakah para pelaku perjalanan ini sudah melakukan vaksinasi secara lengkap, lalu juga apakah mereka sudah kemudian melakukan tes antigen yang berlaku 1x24 jam, karena sebelumnya pemerintah juga sudah menetapkan bahwa di momen Natal dan Tahun Baru ini pelaku perjalanan jarak jauh ini harus diwajibkan melakukan vaksinasi lengkap, ini yaitu 2 kali dan juga melakukan tes antigen 1x24 jam. Selain itu juga pihak pemerintah sekali lagi terus mengantisipasi memang apabila terjadi lonjakan pada sore nanti sehingga ini kemudian tidak terjadi kepadatan di titik-titik utamanya yang mengarah ke Jakarta ini. Sementara demikian Awis. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Said Masyur serta juru kamera Rio Cornelianto melaporkan dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat.